hari ini kita bakal wawancara Bapak Jenal untuk memenuhi tugas kuliah Metodologi Studi Islam. Yuk ikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufliha Nasir Abin, salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari riset dari kelompok kami, yaitu tradisi 7 bulanan, harmoni budaya dan keislaman di DKM Iqomah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian 7 bulanan. Diidentifikasi sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat dianggap sebagai urf atau kebiasaan yang sah. Ritual ini dipandang sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengandung unsur yang melanggar ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat meyakini pentingnya tradisi dalam memberikan berkah dan keberkahan bagi ibu dan anak. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, pengaruh terhadap agama dan budaya. Agama Islam dan budaya lokal saling mempengaruhi dalam ranting tradisi. Yang kedua, tradisi 7 bulanan ini adalah contoh perpaduan antara adat dan syarat. Yang kedua, pengaruhnya terhadap hukum Islam dan tradisi. Yang pertama, tradisi 7 bulanan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, dianggap sebagai urf yang dapat diterima dalam hukum Islam karena tidak melanggar dalil. Yang ketiga, pengaruh urf dalam hukum Islam. Yang pertama, urf adalah kebiasaan yang diakui dan dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tradisi ini termasuk dalam urf sahih yang tidak membahayakan masyarakat. Adapun terhadap syarat-syarat urf, yang pertama harus berlaku terus-menerus dan tidak bertentangan dengan nas. Tradisi yang diakui sebagai urf dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan dari yang telah kami observasi ketika Siti Aminah mengandung 7 bulan. Siti Aminah tersebut merupakan implementasi dari tradisi Arab yang selalu diikuti dengan rasa syukur. 7 bulanan itu berbeda, artinya setelah 4 bulanan ditentukan koda, dan pada masa 7 bulan tradisi tasyakur saking bahagianya maka diikuti dengan makanan pokok untuk suguhan dikarenakan manusia dilahirkan dari tanah. Dari itu syukur ini dijadikan kepada musim yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu zikir, bersyukur, dan tafakur. Adapun susunan acara 7 bulanan ini, yaitu yang pertama tausiah atau wejangan. Seperti yang kita tahu biasanya dalam acara 7 bulan ini ada wejangan dilakukan di rumah keluarga. Yang kedua, tawasul. Yang ketiga, membaca 5 surah Al-Quran. Keempat, sholawat. Dan yang kelima, sebagai penutup, itu membacakan doa. Adapun tradisi syukuran beradaptasi dalam perkembangan zaman. Yang pertama, modifikasi proses ritual. Yang kedua, pemilihan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, inklusi teknologi. Yang keempat, pengaruh sosial dan ekonomi. Yang kelima, perubahan pandangan agama. Keenam, keterlibatan keluarga dan komunitas. Yang ketujuh, sosialisasi nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir, susunan dari nilai spiritual tersebut. Ini juga saya akan menjelaskan ritual spesifik pada masyarakat Sunda. Yang dilakukannya tradisi siraman. Yang kedua, membuat rumah-rumahan. Ketiga, doa dan zikir. Yang keempat, sajian makanan tradisional. Yang kelima, acara syukuran. Yang keenam, pemberian hadiah. Mungkin sekian dari penjelasan poin-poin. Rekan saya yaitu Arangga akan menjelaskan kesimpulan. Nah, jadi 7 bulanan ini adalah sebuah tradisi atau kebiasaan umat Islam yang dimana ini adalah sebagai rasa syukur para umat Islam terhadap 7 bulanan atau ibu yang mengandung selama 7 bulan. Semoga dengan 7 bulanan ini tuh bertujuan untuk keberkahan bagi si ibu ataupun si anaknya. Di sini juga ada beberapa pengaruh terhadap 7 bulanan. Ada pengaruh terhadap agama dan budaya, ada hukuman Islam dan tradisi, itu ada urf atau kebiasaan dalam hukum Islam, dan ada syarat-syarat urf. Di sana juga agama Islam dan budaya lokal saling mempengaruhi dalam praktek tradisi. Dan acara 7 bulanan ini juga membuat terikatnya tali silaturahmi yang bisa mempererat semua para tokoh
di masyarakat seperti warga-warga di sana yang hadir terhadap acara 7 bulanan. Adapun penjelasan dari kisah Siti Aminah yang dimana ketika Siti Aminah mengandung 7 bulanan adalah tradisi Arab yang selalu diikuti dengan rasa syukur. Dan adapun susunan acaranya tuh seperti tawasul, tausiah, pembacaan ayat suci Al-Quran, membaca 5 surat Al-Quran, salawat, doa, tutup. Biasanya surat-surat yang dibaca dalam 7 bulanan itu ada surat Yasin, lalu ada surat Kulhu atau Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq dan surat Anas. Di situ juga ada doa penutup yang dimana doa ini tuh membuat atau menjadikan doa tersebut untuk si bayi yang ada di dalam kandungan si ibu tersebut. Ada tradisi syukur beradaptasi dalam perkembangan zaman, lalu ada ritual yang biasanya digunakan oleh masyarakat Sunda, di mana ada tradisi siraman pada acara 7 bulanan, ada membuat rumah-rumahan, doa dan zikir, makanan tradisional, cara syukuran, dan pemberian hadiah. Nah, jadi acara 7 bulanan ini tuh tidak dilarang oleh agama lain ataupun ajaran Islam tersendiri. Kenapa? Selagi acara 7 bulanan ini tidak menyimpang terhadap ajaran umat Islam, maka diperbolehkan. Tidak ada larangan terhadap kenapa sih harus ada acara 7 bulanan, tidak. Terus apa aja sih yang harus disiapkan ketika adanya acara 7 bulanan? Tentunya harus ada biaya dong ketika ingin mengadakan kegiatan 7 bulanan tersebut. Di sini kita niatkan terhadap acara 7 bulanan adalah untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana acara 7 bulanan ini membuat si bayi yang ada di dalam kandungan supaya sehat, ibunya juga sehat dan keluar secara selamat. Itulah beberapa tentang acara 7 bulanan yang kelompok kami teliti, yang dimana kami meneliti kepada Bapak DKM Masjid UIN Sunan Gunung Jati, yakni Bapak Dr. Jainal Mutakin, di mana di tempatnya kami meneliti tersebut atau mewawancarai Bapak Jainal itu pada asyar setelah Bapak Jainal mengimami sholat asyar di Masjid DKM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini juga kami terima kasih kepada Bapak Dr. Jainal Mutakin yang mana telah berkenan untuk kami wawancarai dan memberikan sedikit ilmunya kepada kami semua tentang apa sih itu 7 bulanan. Ya, kurang lebihnya itulah adalah acara 7 bulanan yang biasa kami lakukan dan yang biasanya Bapak Jainal sendiri memimpin terhadap acara 7 bulanan tersebut. Mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan terhadap apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rangga Adrian Nugraha pamit undur diri. Allahumma fiqil aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.